Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarani. Saya mahasiswa UIJ Prodi Psikologi semester 2. Saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu berkaitan UAS dari psikologi sosial berkaitan dengan stereotip. Stereotip yang akan saya sampaikan ialah berkaitan dengan kasus seorang santri yang dikeluarkan dari lingkungan sosial dikarenakan dari segi berpakaiannya. Yang pertama, kisahnya berawal dari ketika santri ingin pulang dari suatu pondok dan dia menggunakan atribut atau menggunakan pakaian yang tertutup, lehernya bercadar dan kerudung yang sangat panjang. Namun dengan pulangnya dia membawa pakaian banyak, membawa koper dan membawa tas, lalu menaiki angkutan umum yaitu bis trans, yang dimana dia menaiki bis tersebut mendapatkan suatu pelecehan ataupun stereotip dari kalangan masyarakat yang berada di lingkungan terminal tersebut, dan dia dipaksa keluar. Hal ini menjadi suatu tontonan, suatu berita yang dimana kejadian ini ada suatu stereotip atau penindasan berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap wanita yang bercadar. Hal ini terjadi dikarenakan seminggu ataupun beberapa hari sebelum terjadinya anak ini dikeluarkan dari lingkungan sosial, terjadi suatu pengeboman yang diakibatkan oleh terorisme. Terorisme ini masyarakat terbentuk pola pikirnya sehingga menimbulkan stereotip dalam pikirannya bahwasanya seseorang yang memakai yang baju alim, bercadar, mereka beranggapan mereka adalah suatu terorisme, sehingga mereka sudah terdoktrinasi pikirannya menjadi tidak begitu suka dengan yang namanya seseorang yang menggunakan bercadar, karena dia menganggap seorang bercadar adalah terorisme. Sehingga itulah penyebab dari munculnya dari perilaku melecehkan, yaitu stereotip muncul di pikiran masyarakat yang mencerminkan bahwa mereka tidak suka dengan yang namanya wanita bercadar. Dan ada pun cara untuk mengatasi ataupun menghilangkan stereotip di masyarakat berkaitan dengan wanita bercadar seperti itu tadi, bahwasanya perlunya pendidikan dan kesadaran terhadap masyarakat. Pendidikan adalah sangat penting bagi masyarakat karena membuka wawasan berpikir, tidak begitu saja mengejudge seseorang dengan menyamakan satu sama lain. Yang pertama, pendidikan. Bikin satu, edukasi sendiri dan orang lain tentang stereotip, ya. Stereotip edukasi pada orang itu sendiri tentang pendidikan stereotip itu kenapa terjadi dan yang stereotip itu adalah suatu hal yang harus ditadaburi dulu. Selanjutnya, menyebarkan informasi yang akurat dan berbasis faktual, dan faktanya itu apakah anak bercadar tadi apakah memang seorang yang teroris. Yang kedua, cara menanganinya yaitu dengan pengalaman pribadi. Berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda secara langsung. Jadi seseorang itu bisa menjelaskan pengalaman pribadinya ketika dia berinteraksi langsung dengan seorang yang dijudge sebagai terorisme tadi. Ternyata setelah dua berdiskusi, ternyata seorang yang menggunakan cadar itu tidak benar dia sebuah teroris. Selanjutnya yaitu media yang beragama, ya. Kita lebih menekankan kembali lagi kepada Tuhan, tidak berburuk sangka atau stereotip pada seseorang tanpa melihat
terlebih dahulu ataupun fakta-faktanya seperti apa. Selanjutnya, berpikir kritis. Tetap berpikir kritis, tidak selalu mengejudge orang dengan semena-mena, tapi kita berpikir kenapa, siapa anak ini, dan kenapa urusannya gitu. Tidak semua orang itu berpikir buruk, tidak semua orang itu adalah orang buruk. Meskipun terlihat dia buruk, tetapi tidak begitu tahu ternyata dia orang yang baik. Tidak semua orang itu kelihatan baik, tetapi dia ternyata buruk. Selanjutnya yang kelima, berbicara terbuka. Kita berbicara terbuka saja, tanyakan kenapa dan siapa dia pada anak yang tadi yang mengalami stereotip tadi. Yang keenam, menghargai keberagaman. Kita negara hayati, kita negara satu dari Sabang sampai Merauke, memiliki suatu keberagaman dari segi budaya, dari segi bahasa, dari segi agama, dan segi berpakaian pun juga, sehingga tidak bisa menstereotip seseorang berdasarkan dari pakaian dia, cara beragama. Menghargai keberagaman. Yang selanjutnya yang ketujuh, perubahan budaya. Perubahan budaya adalah mendorong organisasi atau komunitas untuk menciptakan budaya yang inklusif dan mendukung keberagaman. Jadi kita nih mungkin pemerintah bisa membentuk, mungkin sudah dibentuk yang namanya kelompok budayawan yang mencintai keberagaman berdasarkan budaya berdasarkan agama, budaya berdasarkan suku-suku dan lain-lainnya. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan empati, ya, pengembangan empati kita dalam bagaimana mengembangkan keterampilan empati untuk memahami pengalaman dan perspektif orang lain. Intinya ialah pendidikan kita dan agama. Jika pendidikan ditopang oleh agama, semua stereotip di dunia ini akan hilang. Karena pendidikan mengantarkan kita pada kritisme dan agama mengantarkan kita pada menghargai satu sama lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.